Halo semuanya, balik lagi di Sadrina Evanelia. Kali ini kita akan nge-review bagaimana jalannya sprint race MotoGP Misano 2025. Dan kita akan membahas ada 3 poin, yaitu ada pertama jalannya sprint race MotoGP Misano 2025. Kemudian juga apa sih katanya Marc Marquez seusai dia crash. Kemudian juga ada poin ketiga, yaitu kita akan membahas soal reaksinya Valentino Rossi ketika ngelihat Marc Marquez crash, dan juga gimana ya reaksi dari para fans Italia. Nah, sayang banget ya Marc Marquez ini harus crash di sprint race MotoGP Misano 2025. Awalnya ini Marc Marquez memang startnya ini udah bagus banget, karena saat di start tadi kelihatan banget ya Marc Marquez itu nge-push sejak awal. Kemudian juga dia bisa overtake Alex Marquez, kemudian juga dia bisa overtake Marco Bezzecchi gitu, sampai akhirnya di lap ke-6 ini juga mulai overtake dari Marc Marquez gitu ya. Dan kemudian juga ada mulai suara-suara dari fans Italia yang memang bergemuruh untuk menyoraki Marc Marquez dan juga menyoraki Marco Bezzecchi gitu ya, untuk memberikan semangat gitu. Tapi mungkin karena terlalu nge-push gitu dan juga agresif, ini Marc Marquez harus crash gitu. Nanti kita juga akan bahas kenapa Marc Marquez bisa crash dan juga apa pernyataan dari Marc Marquez setelah ini ya teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan besar, apakah karena Marc Marquez ini crash gitu ya, apa dia masih bisa meraih match point di MotoGP Jepang? Ini tentunya dia bisa teman-teman untuk bisa tetap match point di juara dunia gitu ya, MotoGP 2005 di Jepang. Karena ini dari poinnya Alex Marquez itu dia nggak bisa melebihi 10 poin dari Marc Marquez. Jadi Alex Marquez ini memang berada di posisi kedua ya, dan ini juga cuma bisa mendapat 9 poin. Jadi nanti bisa banget Marc Marquez ini meraih juara dunia di MotoGP Jepang. Nah, tadi juga ada sayang banget ya, selain dari Marc Marquez tapi juga ada Fabio Quartararo yang crash. Ini padahal Fabio Quartararo dari sesi kualifikasi, kemudian juga dari sesi practice gitu, dia oke banget. Dan memang Fabio Quartararo ini sempat masuk ke kualifikasi pertama gitu, kemudian dia mencatatkan waktu tercepat dan dia bisa melaju ke kualifikasi kedua. Dan ketika di kualifikasi kedua dia bisa bahkan meraih posisi ketiga. Ini bagus banget Fabio Quartararo, tapi sayang banget dia harus crash. Nah, untuk Marco Bezzecchi ini dia benar-benar kuat banget di Misano 2025 kali ini, karena memang dari awal ya, dari sesi praktis kemudian sesi kualifikasi, ini Marco Bezzecchi kuat banget. Dan nanti juga kita akan ngebahas soal Marco Bezzecchi, kenapa dia selebrasi bawa satu kaki gitu ya. Dan juga tadi kelihatan ada bos VR46 Valentino Rossi yang juga seneng banget dan juga menyambut dari Marco Bezzecchi ini yang bisa meraih kemenangan di sprint race MotoGP Misano 2025. Nah, kita lanjut untuk Pecco Bagnaia gitu ya. Pecco Bagnaia kemarin udah sempet happy nih bisa performa baik gitu ya di sesi kualifikasi, kemudian juga di sesi praktis gitu. Nah, lagi-lagi untuk performanya Pecco Bagnaia ini dia malah kedodoran dari start posisi ke-8 dan finish di posisi ke-13. Tadi juga Pecco Bagnaia sempat minta maaf ya di kamera gitu untuk ke fans Italianya. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti ada performa yang baik juga dari Pecco Bagnaia. Nah, padahal Pecco Bagnaia sendiri ini berterima kasih kepada aspal dari sirkuit Misano karena high grip banget ya. Jadi cengkraman ban itu kuat banget di sirkuit ini, dan itu juga membuat traksi motor dari GP25 Pecco Bagnaia jadi bagus gitu. Ini pun kemarin ya di sesi kualifikasi dan juga sesi praktis ini Pecco Bagnaia bagus. Tapi mungkin karena di sprint race ini lagi-lagi masalah klasik ya Pecco Bagnaia yang memang terkait dengan full tank ataupun tangki bahan bakar dari Pecco Bagnaia, yang motornya ini kan memang kalau tangki bahan bakar di sprint race ini kan hanya terisi setengahnya gitu. Dan ini menurut Pecco Bagnaia juga akhirnya dan membuat Pecco Bagnaia ini sulit gitu untuk mengendalikan motornya. Dan juga balik lagi mungkin ini juga terkait dengan feeling terhadap motornya Pecco Bagnaia. Oke, kita lihat dulu untuk data dari MotoGP terkait dengan catatan waktu para pembalap di MotoGP Misano 2025 ini, khususnya di sprint race. Nah, untuk catatan waktunya kita lihat di sprint race MotoGP Misano 2025. Yang pertama tadi ada Marco Bezzecchi, dia meraih poin 12. Kemudian ada Alex Marquez di posisi kedua. Ini gapnya lumayan jauh dari Marco Bezzecchi, yaitu 1 detik.
Ini juga membuktikan kalau misalkan Marco Bezzecchi itu kuat banget di Misano ini. Kemudian di posisi ketiga ada Fabio Di Gia, yaitu gapnya 2,5 detik. Dan kemudian ada Morbidelli yang berada di posisi keempat, ini gapnya 3,5 detik gitu. Terus kemudian ada Pedro Acosta kelima, ada Fermin Aldegar keenam, ada Luca Marini ketujuh, Jorge Martin ke-8, ini juga termasuk pencapaian yang bagus ya untuk Jorge Martin. Kemarin juga Jorge Martin tuh di sesi kualifikasi sama di sesi praktis juga mendapatkan bantuan gitu ya dari Marco Bezzecchi. Bantuannya apa? Marco Bezzecchi itu knowing Jorge Martin gitu, dan Jorge Martin ini memanfaatkan slipstream dari Marco Bezzecchi sampai akhirnya dia bisa berada di 10 besar. Nah, kemudian ada Raul Fernandez ke-9, ada Enea Bassini ke-10, kemudian Pecco Bagnaia ini berada di posisi ke-13, dan catatan waktunya ini gapnya lumayan jauh banget ya, 16,1 detik dari Marco Bezzecchi. Dan balik lagi, ini Pecco Bagnaia benar-benar harus ada perbaikan, ada improvement dari Pecco Bagnaia dan juga GP25-nya. Tapi kalau misalkan kita bandingin ya Pecco Bagnaia sama Fabio Di Gia gitu ya, Fabio Di Gia aja masih bisa di posisi ketiga, dia kan juga pakai GP25 ya. Dan mungkin ini bisa dibilang memang masalah klasiknya dari Pecco Bagnaia sendiri yang sulit gitu ya untuk di sprint race. Oke, sekarang kita ke pernyataan dari Marc Marquez usai dari sprint race. Tadi dia diwawancara sama TNT Sports. Jadi kalau misalkan Marc Marquez, dia bilang sejujurnya ini adalah sprint race yang paling sulit. Dan ya karena melakukan kesalahan, jadi Marc Marquez bilangnya ya gue juga manusia biasa gitu katanya. Dan Marc Marquez bilang ini kesalahan pertama yang dilakukan di sprint race di musim 2025 ini yang dilakukan oleh Marc Marquez. Dan tadi kata Marc Marquez, meski memang sudah berusaha sebaik mungkin ya untuk balapan di sprint race ini, tapi mau nggak mau tadi di tikung ke-15 Marc Marquez mengakui kalau dia melakukan kesalahan, yaitu dengan sedikit melebar, kemudian juga kehilangan kontrol terhadap ban depannya gitu. Jadi dia nggak bisa melakukan safe crash dan akhirnya malah crash. Kemudian juga dia bilang nanti lihat di main race-nya deh, karena dia sebenarnya punya pace yang bagus di sirkuit Misano ini. Dan kalau misalnya kemarin kita sempat lihat juga gitu, Marc Marquez bilangnya ini memang sirkuit Misano menjadi salah satu yang cocok gitu sama gaya balapnya Marc Marquez. Karena ini tapi crashnya ini memang murni karena kesalahannya Marc Marquez sendiri. Nah, Marc Marquez sendiri juga bilang dengan ban medium ini Marc Marquez percaya kalau misalkan di main race ini juga akan berjalan gitu dengan baik balapannya. Tapi Marc Marquez ini juga mengakui kalau misalkan Marco Bezzecchi di sini sangat-sangat kuat gitu. Nanti juga di main race-nya Marc Marquez berusaha gitu ya untuk bisa fight ke depan, dan juga mungkin ada duel-duel lainnya gitu ya, seru dari Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi. Nah, tadi tuh Marc Marquez juga ditanya soal bagaimana match point dia sebagai juara dunia 2025 di Motegi Jepang. Nah, tapi di sini meskipun ya Marc Marquez ini mendapatkan kepastian kalau misalkan dia akan meraih juara dunia MotoGP di Jepang atau match point-nya, tapi Marc Marquez ini tadi ngejawabnya dia nggak mau jumawa gitu, karena Marc Marquez ini bilang dia sama aja seperti biasanya untuk menjaga mentalitas seperti balapan-balapan biasanya, dan karena sampai sekarang pun performanya Marc Marquez itu juga masih berjalan dengan baik. Jadi dia nggak mau jumawa, dia nggak mau yang sesumbar gitu ya, dia tetap menjaga mentalitasnya, dia menjaga untuk bisa tetap fokus dan juga berperforma baik gitu untuk meraih poin-poin maksimal. Oke, tadi soal Marc Marquez, kita beralih ke Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi ini juga diwawancara sama TNT Sport abis sesi sprint race gitu ya. Tadi juga Marco Bezzecchi ini bilangnya dia memang nggak mau sombong dan juga tetap fokus setelah menjadi juara gitu ya di sprint race MotoGP Misano 2025, karena di main race-nya ini adalah balapan panjang yang tentunya lebih sulit daripada sprint race. Dan Marco Bezzecchi ini bilangnya sangat senang bisa menang tentunya di sprint race dan bisa memberikan yang terbaik untuk fans di Italia. Nah, kemudian di saat di awal-awal balapan di sprint race ini Marco Bezzecchi bilang memang
ada beberapa kesalahan yang ia buat gitu ya, sehingga Marc Marquez bisa ngejar dan juga mengovertake Marco Bezzecchi. Tapi kemudian saat Marc Marquez ini mengovertake, pengennya Bezzecchi tuh kayak oke, ya udah gue berada di belakangnya Marc Marquez gitu. Tapi kemudian ternyata Marc Marquez crash dan ini akhirnya membuat Marco Bezzecchi berada di depan gitu sampai selesai dari sprint race dan juga menjadi pemenang. Dan tadi kan kalau misalkan kita lihat itu Marco Bezzecchi ada selebrasi ya. Selebrasinya itu megang satu kaki atau one leg ya, ataupun satu kaki lah kita sebutnya. Ini ternyata ada filosofinya dan juga kenapa Marco Bezzecchi ini bisa selebrasi seperti itu. Nah, tadi juga ditanya sama TNT Sport ke Marco Bezzecchi soal selebrasinya ini. Dan Marco Bezzecchi menjelaskan sebenarnya ini ada film komedi dari Italia yang judulnya Three Men and One Leg. Jadi 3 pria dan 1 kaki gitu. Dan film komedi ini mewarnai masa kecilnya Marco Bezzecchi. Dan Marco Bezzecchi ini suka ya nontonnya sampai akhirnya dia terinspirasi dari film ini untuk membuat selebrasi. Pada intinya film yang Three Men and One Leg ini ada 3 orang yang mengelilingi Italia gitu ya, 3 orang pria yang mengelilingi Italia ini pakai mobil ini untuk mengirim anjing bosnya dan juga kaki kayu gitu, 1 kaki kayu. Makanya akhirnya judulnya Three Men and One Leg. Dan menurut Bezzecchi itu filmnya lucu, makanya akhirnya menjadi salah satu inspirasinya Marco Bezzecchi. Salah satu nama tokoh gitu ya yang ada di film ini namanya Garbett. Makanya dari itu Marco Bezzecchi juga punya tema gitu sendiri yaitu Garbage. Dan kalau kita lihat ini juga sesuai dengan helm spesialnya Marco Bezzecchi ya. Jadi kalau kita lihat helmnya Marco Bezzecchi itu motifnya kayak coklat kemudian juga ukiran kayu. Nah ini juga sesuai dengan apa yang diceritakan sama film ini, film komedi. Jadi kalau misalkan tadi one leg itu sebenarnya kayak wooden leg atau kayak kaki yang terbuat dari kayu. Makanya ini Marco Bezzecchi juga akhirnya membuat helm tersebut kayak misalkan ada nuansa kayunya gitu, dan juga di tulisan belakangnya itu ada Garbage gitu ya. Nah itu filosofi dari selebrasinya Marco Bezzecchi. Nah selanjutnya ini juga ada Alex Marquez yang diwawancara sama TNT Sports. Alex Marquez bilangnya Alex sebenarnya juga udah memprediksi kalau misalkan dia bisa berada di podium, karena itu pun ngelihat dari pace ataupun kecepatan dari Alex Marquez sejak di sesi FP1, kemudian di sesi praktis sampai di sesi kualifikasinya. Tapi tadi di sprint race-nya Alex Marquez bilang dia tuh udah berusaha untuk ngejar Marco Bezzecchi gitu, udah nge-push, tapi ternyata Marco Bezzecchi ini terlalu kuat sampai akhirnya Alex Marquez akhirnya menyerah untuk nggak nge-push terlalu jauh gitu ya, takut juga crash. Makanya akhirnya dia membiarkan Marco Bezzecchi ngacir di depan sampai akhirnya gapnya lumayan kan tadi 1 detik gitu. Dan nantinya ini di main race Alex Marquez juga bakal menggunakan ban medium, karena menurut Alex Marquez ini juga bakal better gitu ya untuk balancing motornya, karena grip di sirkuit Misano ini high grip banget, jadi memang membutuhkan ban medium. Oke, kita bahas ke topik terakhir. Ini topik yang mungkin sensitif ya bagi para fans Italia atau fansnya Valentino Rossi dan juga fansnya Marc Marquez, karena tadi ketika Marc Marquez itu overtake dari Marco Bezzecchi, kemudian juga Marc Marquez crash, ini terlihat para fans di Misano gitu ya, para fans Italia ini malah bergembira gitu. Ini sebenarnya disayangkan ya, menurut gue pribadi lebih memilih untuk kita prihatin lah kepada para pembalap yang crash gitu, karena walaupun begitu kan para pembalap juga istilahnya mengorbankan nyawa gitu ya, juga mengorbankan fisik, mengorbankan dirinya untuk bisa melaju kencang gitu. Kalau misalkan crash kan kita juga seharusnya prihatin, bukannya malah bersorak-sorai bahagia gitu ya. Nah, terus kemudian seperti yang kita tahu kan memang di Misano ini adalah kandangnya Valentino Rossi dan juga pembalap Italia gitu. Terus juga ada yang menarik karena ada kesorot kamera gitu ekspresinya Valentino Rossi saat Marc Marquez crash, dan ini juga yang menjadi sorotan karena di video tersebut
Valentino Rossi ini agak terlihat tersenyum ya, tersenyum kecil lah istilahnya ketika Marc Marquez ini crash. Dan itu juga tadi ada jurnalis MotoGP gitu ya, Simon Peterson, yang juga akhirnya mengkritik dari seorang Valentino Rossi gitu, karena kan Valentino Rossi adalah seorang GOAT yang greatest of time gitu, dan juga seorang legenda yang seharusnya menunjukkan contoh gitu ya buat para fans di Italia. Nah, ada satu hal lagi menarik, ini soal Valentino Rossi dan juga Marc Marquez. Kalau waktu itu di Austria gitu, di MotoGP Austria, ada kameramen MotoGP yang memperlihatkan Marc Marquez ini berpapasan sama Valentino Rossi, tapi kemudian Marc Marqueznya ini nggak ngelihat karena fokus gitu ya untuk ke starting grid. Ini juga ada momen di mana Marc Marquez dan juga Valentino Rossi ini nyaris berhadapan gitu di MotoGP Misano. Dan kalau kita lihat memang Marc Marquez itu keluar dari boxnya ya, kemudian juga jalan di pit lane ini menuju ke starting grid dari sprint race. Terus kemudian di depan sana, di depannya itu ada Valentino Rossi bersama dengan pacarnya, kemudian juga ada salah satu temannya. Dan kalau kita lihat memang Marc Marquez ya fokus gitu ya untuk seperti biasanya Marc Marquez itu kan selalu ngelihat ke bawah ya gitu untuk fokus gitu. Nah, kalau untuk Valentino Rossi ini kelihatan kalau misalkan dia agak menarik tangan Francesco Novello gitu ya, pacarnya Valentino Rossi ini, untuk bergeser gitu, untuk ke arah kiri, berarti untuk tidak berada di tengah-tengah dan ketemu sama Marc Marquez. Oke, segitu dulu untuk review kali ini. Teman-teman semuanya bisa komentar dan juga berdiskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk prediksinya, siapa yang bakal menjadi juara di MotoGP Misano 2025 kali ini. Oke, semuanya bye-bye.